Dan saudara yang dikasihi, hari ini saya akan berbicara tentang New Horizon. Saya secara sengaja tidak mengambil topik New Normal. Tapi saya mengambil New Horizon. Atau horizon atau cakrawala baru. Nah saudara, horizon itu adalah cakrawala. Cakrawala atau kaki langit yang bersentuhan dengan lautan, saudara, yang ada di atas berbatasan dengan permukaan bumi, permukaan laut itu adalah cakrawala. That is the horizon. Nah saudara, horizon atau jangkauan pandangan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jangkauan pandangan. Kalau dibikin sederhana adalah horizon itu adalah perspektif. Coba katakan sama saya perspektif. Katakan sama saya jangkauan pandangan. Saudara yang dikasih Tuhan, that is horizon. Sesuatu saudara yang namanya horizon. Atau cakrawala ini. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat sebelum saya khotbah ada beberapa slide yang saya mau sampaikan kepada saudara. Perhatikan baik-baik saudara ya. Yang pertama saya mau sampaikan begini. Ketika jangkauan pandangan seseorang terbatas, maka ia tidak akan bisa berkembang dan tidak akan mencapai akan mencapai hasil yang terbatas. Saya ulangi saudara, ketika jangkauan pandangan saudara seseorang terbatas, kalau Anda punya perspektif, kalau Anda punya horizon, kalau Anda punya cakrawala terbatas, maka Anda pasti akan menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Anda akan gitu-gitu terus. Akan gitu-gitu terus. Dan saudara yang dikasihi dan Anda tidak akan mencapai hasil yang sangat-sangat terbatas. Karena itu saya melihat jangkauan pandangan atau horizon atau cakrawala atau perspektif Anda dan saya akan mempengaruhi mentalitas Anda. Anda ngerti maksud saya? Jadi ketika Anda punya jangkauan pandangan tertentu, mentalitas Anda ya segitu. Cara berpikir Anda ya segitu. Dan tanpa disadari saudara, Anda punya keberanian juga ya segitu. Dan Anda punya pilihan, ya segitu. Dan jangan heran, jangkauan pandangan Anda juga akan menentukan pengembangan diri Anda sesuai dengan kata-kata ini. Sehingga pengembangan diri kita terbatas, keberanian kita terbatas, cara berpikir kita terbatas, mentalitas kita juga terkunci karena jangkauan kita pendek. Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. You get it? Maka itu saudara, jangkauan pandangan itu perlu dibuka. Cakrawala perlu dibuka. Makanya kenapa seorang karyawan, menurut saudara beda enggak karyawan biasa dengan presiden direktur? Beda. Karena dia punya jangkauan pandangan yang berbeda, akhirnya hasil yang dicapai berbeda enggak? Cara kerjanya beda enggak? Pilihan-pilihannya beda enggak? Mentalitasnya beda enggak? Keberanian untuk mengambil langkah beda enggak? Beda. Seorang karyawan menurut saudara sama enggak dengan seorang entrepreneur? Coba saya mau tanya, beda nggak dengan seorang entrepreneur? Dengan seorang entrepreneur artinya seorang pengusaha? Beda. Seorang pengusaha melihat sesuatu ada peluang walaupun ada risiko dia jalankan. Kenapa? Jangkauan pandangan. Nah seorang karyawan tidak sama dengan seorang entrepreneur. Di mana bedanya? Oleh karena horizon, cakrawala. Nah orang karyawan yang penting dia dapat pekerjaan, dia dapat hasil. That's it. Kalau seorang pengusaha bisa melihat aku menciptakan lapangan kerja. You see the difference? Anda bisa lihat bedanya? Nah itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jangkauan ini sangat-sangat penting. Jadi saya mengatakan demikian saudara, seorang yang punya jangkauan pandangannya terbatas, cara pikirnya pasti terbatas. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbatas, dan dia pasti menjalankan kehidupan juga terbatas. Nah saya mau ajak saudara melihat satu ayat, di dalam 2 Raja-Raja 2, ayat 9 dan 10, Anda sudah sering baca ayat ini. Temanya saya kasih tahu ayat ini adalah what you see is what you get. Apa yang Anda lihat itu yang Anda dapat. What you see is what you get. Apa yang Anda lihat itu yang Anda dapat. Ceritanya begini. Nanti saya akan baca ayat 10-nya aja. Atau bacalah ayat 9. Ya, udah dibilang ayat 9, 10 kita nggak baca lagi. Ayat 9 bilang begini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Elia ngomong begini sama Elisa. Minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Masih ingat cerita ini? Elisa minta 2 bagian, double porsi dari rohnya, bukan urapannya. Berkatalah Elia, begini, yang kau minta itu sukar. Tahu gak kamu minta yang sulit buat saya? Untuk kasih 2 bagian dari rohku. Tapi dia bilang gini, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, if you can see me.
Kalau engkau bisa melihat ada transaksi antara aku dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ayat ini sedang berkata, if you see there is a transaction antara natural dengan supranatural, kalau engkau melihat ada transaksi antara natural dengan supranatural, antara yang biasa dengan yang luar biasa, if you can see this, you will get it. Maka dia bilang begini, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. What you see is what you get. Nah hari ini, I don't know what you see in the life. Bagaimana yang Anda lihat dari hidup ini. Amin. What you see is what you get. Nah saudara, transaksi antara yang natural dengan supranatural, if you can see this, kalau engkau punya horizon ini, kalau engkau punya cakrawala ini, engkau akan masuk dalam hidup yang baru, new horizon, cakrawala yang baru. Ada lagi satu cerita, saudara, cerita yang berikutnya adalah Gehazi. Cerita berikutnya adalah Gehazi, ketika itu saudara Elisa dan Gehazi bujangnya terkepung di Dotam. Dengan pasukan yang luar biasa, musuh mengepung dia. Raja Aram ngamuk dan dia dikepung. Nah di dalam 2 Raja-Raja 16, mari kita lihat, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6, 15 sampai 17. Saya berharap pagi hari ini Roh Kudus bekerja di antara saudara dan juga yang menyaksikan streaming pagi hari ini agar cakrawalamu dibuka oleh Roh Kudus. Supaya engkau tahu bahwa antara natural dan supranatural ada transaksi dan Anda bisa melihat itu. Ada perkara-perkara dahsyat. Ada amin? 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dikatakan demikian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Kenapa orang ngomong celaka? Kenapa dia ngomong celaka? Karena jangkauannya pendek. Kenapa dia merasa, wow, apa yang harus kita lakukan? Jangkauannya pendek. Ketika Anda punya jangkauan pandangan pendek, yang Anda lihat adalah musuh. Yang Anda lihat adalah blocking masalah di dalam hidup saudara. Halo? Anda ngerti maksud saya? Dan reaksi Anda adalah, mati aku. Yang reaksi Anda adalah, waduh, gitu. That's it. Karena mentalitas Anda akan dipengaruhi dengan jangkauan pandang Anda. The way you think, caramu berpikir akan tergantung daripada Anda punya horizon. Cakrawala Anda. Jawabnya, kata Elisa kepada bujangnya, don't be afraid, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dari mana dia lihat? Sedangkan bujangnya tidak lihat. Karena Elisa punya horizon yang berbeda, cakrawala, jangkauan pandang yang berbeda dengan bujangnya. Bujangnya hanya melihat apa yang dilihat di depan matanya, tetapi dia bisa melihat jauh di balik itu. Haleluya. Ada amin. Anda harus bisa melihat pandemi ini bukan hanya sekedar pandemi. Anda harus melihat di balik pandemi itu ada apa. Kalau Anda bisa melihat di balik pandemi ini ada apa, there is a war. Maka Anda mesti mengerti bahwa ini ada sesuatu yang berbeda. There is a horizon. Maka ketika Anda bisa melihat that horizon, Anda menjadi orang yang masuk di dalam kehidupan yang luar biasa. Katakan amin. Ayat 17. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, buka kiranya matanya. Emang buta dia? Kalau buta nggak bisa melihat ada tentara musuh. Tidak buta saudara, cuma jangkauannya pendek. Coba bilang jangkauan pendek. Jangkauannya pendek, masih bisa kan ngomong walaupun pakai masker ya. Haleluya. Supaya ia melihat, dibuka jangkauannya, maka Tuhan membuka mata bujang itu. The eyes of understanding, the eyes of the heart dibuka. Mata bujang itu sehingga ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Baru dia bisa lihat, wow. Ketika Anda bisa melihat cakrawala Tuhan, horizon dari Tuhan, baru Anda bilang, wow. Yang menyertai aku lebih besar daripada yang musuh yang datang mengepung aku. Anda akan bisa melihat, wow. Hidup ini sesuatu yang lebih dahsyat daripada apa yang aku lihat di sekitar aku. Amin. Sampai di sini Anda ngerti? Saya akan kasih terus beberapa ayat supaya gini. Saya berdoa the new horizon betul-betul masuk dalam hidup saudara. And then you see hidup saudara jauh lebih baik yang di depan. Siapa yang percaya hidup kita di depan jauh lebih baik? Prediksi dunia ekonomi buruk dan sebagainya, tapi saya percaya ada ekonomi Allah. Wow. Kita lihat lagi saudara Paulus. Paulus juga punya new horizon. Saudara, bagaimana seorang Farisi tulen, seorang lulusan, kalau sekarang teologi ya, Gamaliel, orang cerdas. Dia menganggap Kristus itu apaan sebelumnya. Pakai ukurannya sendiri.
Tetapi saudara yang dikasih Tuhan ketika dia punya cakrawala diubahkan oleh Tuhan, dia mulai berubah. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9 dia bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Dulu dalam cakrawalaku yang dulu, cara pandangku yang dulu, aku anggap sesuatu ini yang menguntungkan begini. Tapi sekarang bersama dengan Kristus aku merasa ini rugi. Kok bisa berbeda? Cakrawalanya berubah. Malahan segala kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Jadi saudara, the centrality is Christ. Ketika dia bisa mengalami Tuhan, maka dia melihat sesuatu berbeda. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampai ayat 8 aja cukup. Saudara, Rasul Paulus sedang mengatakan bagaimana dia meninggalkan semuanya, berani meninggalkan semuanya karena dia punya horizon yang berbeda. Dia mulai cara pandang yang berbeda. Jangkauan pandangannya tidak lagi pendek. Amin. Halo? Siapa yang pernah dengar khotbah saya mengenai see the new future? Waktu itu kalau nggak salah masih belum COVID waktu itu. Atau udah saya lupa deh. Tentang new future. Ya. Saudara, coba kita lihat. Saya coba sajikan kalimat yang saya rubah sedikit dari apa yang saya ngomong waktu itu. Kita lihat slide berikut ini. Anda tidak mungkin dapat melihat. Saya pelan-pelan bacain. Anda tidak mungkin dapat melihat masa depan yang Tuhan sediakan. Anda tidak mungkin dapat melihat masa depan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dengan menggunakan kacamata, jangkauan pandangan atau perspektif natural. Apalagi kacamata atau perspektif kondisi. Anda ngerti gak maksud saya? Kalimat ini siapa yang ngerti? Anda tidak bisa melihat destiny. Anda tidak bisa lihat masa depan yang Tuhan sudah sediakan begitu hebat buat saudara. Kalau Anda pakai kacamatamu adalah yang natural. Anda hanya melihat yang natural. Dan lebih parah lagi Anda pakai kondisi. Karena kondisi berubah dari waktu ke waktu. Hari ini kondisinya adalah pandemi. Next kondisinya krisis saya nggak tahu apa. Next apa. Nah ketika Anda melihat pakai kacamata itu, Anda nggak akan pernah bisa melihat itu. Halo? Nangkap? Yang ngerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, you need to see. Kalau Anda mau melihat jangkauan, Anda harus melihat jangkauan yang Tuhan sediakan buat saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, dia bilang bahwa aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Dia bilang aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Ada beberapa ayat yang mau saya sampaikan saudara. Karena ini menurut saya mengenai horizon ini Anda perlu basic ayat yang cukup kuat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya. Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kata Paulus, kami tidak tawar hati. Coba bilang tawar hati. Nah saudara, kami tidak tawar hati. Saudara, saya melihat dalam terjemahan Amplified Bible, tawar hati itu adalah spiritless, disappointed, or afraid. Jangan biarkan Anda menjadi tawar hati, yaitu apa? Tidak punya spirit, tidak punya semangat, spiritless. Disappointed, kecewa menjadi tawar hati. Atau you become afraid, takut. Terus dia lanjutkan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dia tahu secara fisik dia semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Why? Karena dia sekarang melihat bukan cuma hidup physical, tapi dia melihat hidup yang bersama dengan Tuhan. Yang makin hari makin stronger, getting stronger and stronger. Makin kuat dan makin kuat. Sebab dia bilang penderitaan ringan, coba bilang penderitaan ringan. Bagi Paulus penderitaan yang luar biasa, dia bilang penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Berarti saudara, Rasul Paulus bisa memakai kacamata bukan kacamata kondisi yang dialami, bukan kacamata natural, tapi kacamata yang dia bisa melihat jangkauan horizon dari Tuhan. Ayat 18 menarik. Dia simpulkan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Horizon Anda harus rubah melihat hal-hal yang berasal dari Dia. Makanya ada satu ayat dalam Ibrani 11 ayat 3, kita nggak usah buka ayatnya, tapi Anda cuma lihat slide-nya aja. Di sana dikatakan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Apa yang kita lihat, what you see, apa yang kita lihat di alam natural ini sebenarnya berasal dari yang tidak kelihatan. So Anda mesti bisa melihat yang tidak kelihatan. So Anda bisa melihat connect dengan surga. Makanya Elia bilang sama Elisa, if you see this, antara transaksi natural dengan supranatural terjadi, you see this, you get it. Tapi kalau Anda kamu nggak bisa melihat ini, kamu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi padamu. Halo? Anda nangkap? Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, makanya Rasul Paulus juga bilang apa? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus belajar saudara selalu setting our mind, setting our eyes, set up our eyes, mata pikiran kita kepada Tuhan. Kenapa Musa berani meninggalkan Mesir? Calon raja loh ini, pangeran. Karena dia melihat pandangan yang tidak kelihatan itu. Dia melihat apa yang Tuhan sediakan buat dia. Haleluya. Ada amin? Pandangan Anda kemana? Pandangan Anda kemana? Pandangan itu bukan cuma ngelihat dari mata loh. Tapi dari hatimu mau lihat kemana. Apa pandangan Anda? Nah, saya mau ajak saudara, Anda tahu gak cerita Abraham dan Lot? Pasti Anda tahu toh? Ya, kita lihat. Saya gak keburu waktunya untuk bacain semua. Karena masih ada beberapa hal yang saya mau bagikan sama saudara. Anda catat ya, Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Ya, nanti saya mungkin bacanya ayat 9 sampai 11 saja. Karena yang lainnya saya nggak baca ya. Kira-kira gini. Abraham dan Lot, dombanya makin banyak. Terjadi pertengkaran antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Ya, pernah baca cerita itu tuh. Nah saudara, Abraham tuh pakai kacamata New Horizon. Dia tidak melihat yang natural, sementara Lot melihat kacamata kondisi. Halo? Oke, mari kita lihat Kejadian 13 ayat yang ke-9. Jadi Lot bilang, ayo pilih dah kamu mau kemana katanya gitu. Jangan begini terus, gak baik. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau kata dia. Pisahkan dirimu daripadaku. Kalau engkau ke kanan, ke kiri, aku kanan. Jika kau ke kanan, aku ke kiri. As simple as that, pilih aja, aku kasih kepada kamu. Karena dia tahu pandangannya Abraham beda sama Lot. Yuk pilih aja. Lalu Lot perhatikan. Melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Coba bilang banyak airnya. Jadi matanya melihat secara natural. Lot pakai kacamata natural. Halo? Dia lihat, wow di seluruh lembah ini banyak airnya. Nah ini nih Ciami nih bisnisnya bagus. Gitu. Yuk lihatnya cuma di situ. Terus dikatakan begini, saya udah baca ayat ini berkali-kali ya. Tapi baru kali ini nih muncul nih ayat nih. Karena dia melihat pandangannya itu ya lembah Yordan. Terus begini, seperti taman Tuhan. Coba bilang seperti. Kalau seperti iya atau enggak? Saya mau tanya, kalau seperti iya atau enggak? Roh Kudus turun di atas kepala Yesus dilihat sama Yohanes Pembaptis. Yang bentuknya seperti burung Raja Wali. Emang Roh Kudus burung Raja Wali? Burung merpati? Bukan. Seperti, coba bilang seperti. Jadi yang dilihat oleh Lot seperti. Coba bilang seperti. Seperti itu bukan. But dia lihat kayak gitu loh. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan ternyata yang dia pilih karena dia lihat natural. Itu jadi Sodom dan Gomora. Nah karena dia yang pilih yang banyak airnya, udah bagus. Jadi Abraham dapatnya yang mana? Yang gak ada airnya, yang kering. Tapi Abraham punya sudut pandang Tuhan. Abraham punya jangkauan Allah. Apa yang dia jajakan tanah, yang kuning, yang coklat jadi hijau. Because God is with him. Sebab itu Lot memilih. Coba bilang Lot memilih.
Kenapa pilihan-pilihannya menentukan itu? Karena jangkauan. What you choose, apa yang Anda pilih, apa yang Anda putuskan, apa yang Anda tentukan hari ini tergantung jangkauan Anda. Apa jangkauan pandangan saudara kemana? Katakan amin. Next quote. Sampai di sini nangkep? Oke. Quotation saya berikutnya. Jangkauan pandangan atau cakrawala atau horizon menentukan tingkat terobosan dan berkat. Tahun ini adalah tahun breakthrough and blessing. Tergantung Anda mau ngalamin breakthrough atau blessing atau enggak, atau gimana tingkatnya Anda alami, tergantung dari jangkauan pandangan Anda. Haleluya. Saya nggak pernah cerita, walaupun kemarin di Zoom saya pernah cerita sekali, tapi ada satu cerita yang menarik. Ketika pandemi di awal-awal, ekonomi serang mengalami goncangan. Saya sudah mulai khotbah tentang God's economy. Iya kan? Pernah kan? Saya cuma bilang gini, Tuhan, God's economy, I want to experience this. Saya mau alami ini. Dan saya bilang gini, saya lagi nunggu Tuhan yang dahsyat dari kamu. Kali ini saya mau lihat. Cara kerjamu aku tahu engkau bisa kerjakan sesuatu yang dahsyat. Buat saya, buat jemaat. Jadi Anda tadi kemarin itu waktu di Zoom, pertemuan meeting Zoom home gabungan. Saya nggak cerita ini nih, peristiwa di mana saya ngomong sama Tuhan. Cuman saya bilang gini, Tuhan aku mau lihat hal yang dahsyat yang kau bakal kerjakan buat aku, keluargaku dan jemaat. Yang kayak apa? I don't know, but I want to see that. Makanya jangan heran, Tuhan cuma bilang, you will see it. Gak lama sesudah saya ngomong begitu sama Tuhan. Kemarin di Zoom saya bilang, saya mau bayar kredit card. Saya kaget. Kredit card saya sudah dibayarin. Siapa yang bayarin saya enggak tahu. Jumlah yang saya pakai sekian, dibayarinnya lebih dari yang saya pakai. Ada sisa bisa dipakai. Dan ini adalah peristiwa saya yang kedua kali dalam hidup saya. Yang saya alami yang pertama waktu saya masih kerja di bank. I don't know. Gak lama sesudah itu, tiba-tiba ada seorang WA saya. Pastor apa kabar? Orang ini udah lama saya gak ketemu. Seorang pengusaha bukan dari jemaat sini, di luar. Dia bilang, apa kabar Pastor? Saya harap baik, sehat ya, stay healthy katanya. Terus dia bilang gini, nomor rekening Pastor berapa? Orang udah lama gak ketemu nanya nomor rekening. Nah Anda kan tahu ya, kalau orang nanya nomor rekening berarti dia gak mungkin ngambil toh. Yang bisa dia transfer, betul gak? Halo, setuju? Saya bilang, Pak, long time no see. Tiba-tiba kenapa you nanya saya nomor rekening? Mengejutkan saya nih. Saya bilang gitu. Emang ada apa dengan Roh Kudus dengan kamu? Sambil saya ketawa hehehe gitu. Saya gak langsung kasih juga, saya pengen tahu. Tahu gak dia bilang apa? Saya dapat bisikan Roh Kudus. Karenanya saya teks Bapak. Oh ya, karena kamu dapat bisikan dan kamu bertindak dengan iman, maka saya berikan nomor rekening saya dengan iman. Haleluya. Saya kasih nomor rekening, gak lama dia transfer tuh. Saya percaya saudara, God's economy, when you see things from God, dari Tuhan, Anda akan lihat. Kita kadang-kadang hanya bisa percaya kepada hal-hal yang bersifat keuangan, tapi Anda harus percaya dalam hal kehidupan saudara yang lain. Halo, ada amin. Crisis after crisis Anda harus percaya Tuhan ada di situ. Dunia mencoba menghalangi mata rohanimu. Dengan segala macam kekayaan, keindahan, kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, penyakit, segala macam akan diblok supaya saudara tidak bisa lihat. Ketika Anda tidak bisa lihat, that's it. Dia sudah menang. Anda akan terus terbatas. Because you see this. Yang Anda lihat di depan adalah tembok.
Amin. Halo. Ini udah bagian-bagian terakhir. Tapi saya rasa saya perlu sampaikan. Saudara tahu suatu hari bangsa Israel, saudara, berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa di padang gurun. Pernah kejadian itu. Kita nggak usah baca lah ya. Di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nanti saya akan cerita aja ayat ini. Lalu karena dia melawan Allah, melawan Musa, apa yang terjadi? Tuhan kasih ular. Tahu kan ular berbisa? Digigit banyak yang mati tuh. Nah, di saat mereka sudah mengalami kematian, Tuhan juga bilang kepada Musa, bikin ular tembaga, betul? Kenapa yang digigit ular, yang dibikin ular juga, ular tembaga. Yang ditinggikan, supaya siapa yang melihat ular itu tembaga, sembuh penyakitnya. Dia dapat hidup, gak ada kematian. Ini bicara apa? Horizon. Ini bicara apa? Cara pandang saudara. Kau melihat yang mana? Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, penjelasan dari ayat ini saya tulis dalam suatu slide supaya saudara bisa baca. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda membaca slide ini, Anda akan ngerti. Ya, oke, next slide please. Tolong. Mereka yang mengalami tekanan, penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, penyakit, harus memandang Yesus yang telah menanggung semuanya. You get it? Saudara, ular diganti dengan ular tembaga. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, dalam konteks kekinian ayat itu adalah ketika Anda ngalamin tekanan, ketika Anda ngalamin ketakutan, ketika Anda ngalamin penderitaan, ketika Anda ngalamin ketidakadilan, ketika Anda bahkan ngalamin penyakit, Anda harus pandang Yesus yang Tuhan bilang sudah selesai. Halo, sudah selesai. Karena dia sudah ngalamin semua yang Anda alami. Dia sudah lewati semua yang kita lewati. Dan dia bilang sudah selesai. When you see him, that is selesai. Makanya Tuhan berkata kepada Musa dalam konteks ini. Dia sedang mengajarkan kepada Musa untuk bilang kepada bangsa Israel. Perspektifnya harus dirubah. Supaya mereka melihat dari masalah, dari kondisi kepada Kristus. Daripada kematian kepada kehidupan. Mereka harus melihat Christ dari ketakutan kepada kemerdekaan. Saudara tahu saudara gigit ular ketakutan? Jangankan ular, di rumah saya ada tikus aja orang pada takut. Termasuk saya. I'm serious. Ini ular yang bisa bikin mati loh. Saudara, Tuhan bilang from fear. God, Tuhan bilang dari kematian. Lihat Tuhan, you see freedom. Dari penyakit kepada kesembuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada Moses. Moses, ubah pola pikir mereka. Ubah cara pandang mereka. Ubah horizon mereka. Haleluya. Katakan amin. Coba bilang begini. Lihat Kristus. Pakai kacamata itu saudara. Karena Tuhan bilang that is finished. Sudah selesai. From there on ke depan kau berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Saya kasih tahu saudara, dunia akan mencoba menghentikan langkah saudara. Bukan cuma dengan masalah, tapi dengan berkat. Haleluya. Ada amin? Jelas, clear? Siapa yang mau ngalamin new horizon? See that. Lihat itu. Saya ajak saudara lihat itu. Pakai kacamata itu. Bagaimana sih Anda bisa hidup terakhir? Ini betul-betul terakhir. Bagaimana sih saudara bisa mengalami new horizon? How? Yang pertama, kalau Anda mau mengalami the new horizon bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Anda harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anda harus mengalami Tuhan. Kalau Anda nggak ngalami Tuhan, makanya gini Bapak Ibu. Anda mau ngalamin breakthrough? Mau ngalamin breakthrough? Anda mesti ngalamin breakdown dulu. Anda mesti ngalamin benturan sesuatu yang menghambat. Baru breakthrough, baru Anda bilang, ini bukan karena kuat gagahku. Jadi saya dorong Anda gini Bapak Ibu. Selama masa pandemi ini, berdoa supaya Anda ngalami Tuhan di masa-masa begini.
Karena kalau Anda di masa-masa begini Anda nggak ngalami Tuhan. Ngalamin Tuhan tuh bukan 10 tahun yang lalu. Ngalami Tuhan tuh bukan 3 tahun yang lalu. Tapi from time to time. Dari waktu ke waktu Anda alami. Nah di masa pandemi ini kalau Anda ngalami Tuhan. Anda akan bisa melihat betul. Saya tahu Tuhan hadir di sini. Itu yang membuat Anda berani melangkah keluar dari perahu itu. Anda nangkap maksud saya? Anda berani keluar menjalani gelombang karena you know God is there. Alami Tuhan. Zakheus ketika mengalami Tuhan terjadi sudut pandang yang berubah. Pandangannya berbeda. Paulus tadi saya sudah katakan. Amin. Jangan sampai Anda nggak ngalami Tuhan. Beda tahu Tuhan sama ngalami Tuhan. Anda bisa tahu Tuhan, tahu tentang Tuhan. Tapi kalau Anda ngalami keberadaannya dalam hidupmu sehari-hari. Anda tahu He is real, dia nyata. Katakan amin. Makanya saudara ketika saya mendapatkan pesan itu dari Tuhan dapat. Ya bukan karena duitnya, sekali lagi saya saksikan ini jangan lihat duitnya. Tapi saya melihat keberadaan Tuhan hadir. Yang kedua. Anda harus bisa ngerti dan bisa nangkap perspektif dan tujuan hidup saudara. Anda mesti tahu hidup saudara bukan cuma buat ibadah. Hidup saudara bukan cuma membesarkan anak. No. Hidup saudara bukan cuma ngumpulin kekayaan. Tidak. Hidup saudara adalah for the purpose of God. Untuk tujuan Tuhan. Nah, gambaran Anda, perspektif Anda gak bisa berubah sampai suatu titik. Seperti Tuhan berkata kepada Elisa, buka mata hatinya. Supaya Gehazi bisa melihat. Saya berdoa. Tiap orang punya titik-titik di mana matamu dibuka oleh Tuhan. Because it is by the grace of God. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuka matamu. Ada 2 orang pribadi yang dikenal di dunia ini. Yang saya akan kasih contoh. Bagaimana mereka berdua ini bisa menangkap perspektif. Walaupun bukan dalam, yang satu bukan dalam konteks secara kerohanian pelayanan. Lebih banyak kepada kemanusiaan dua-duanya ini. Tetapi saya cuma mau ceritakan begini. Ketika dia melihat sesuatu, sudut pandangnya diubah. Jangkauannya berubah, hidupnya berubah, pilihannya berubah. Itu yang saya maksud. Anda mesti nangkep itu ya. Contoh ini bukan berarti saya membawa saudara untuk melihat yang lain. Tapi cuma carinya gini. Lihat bagaimana mereka punya perspektif diubah. Anda juga bisa berubah. Kalau mereka bisa berubah, Anda bisa berubah. Itu maksud saya. Nangkep? Orang yang pertama adalah Angelina Jolie. Orang yang pertama adalah Angelina Jolie. Saudara, Angelina Jolie bintang film yang sangat terkenal. Dia berkata bahwa ada waktu di mana aku merasa gak punya tujuan hidup. Aku merasa aku tidak berguna sebagai manusia. Keberhasilan sebagai bintang film yang aku perbuat gak bisa nolong saya. Sukses yang aku capai gak bisa nolong saya, dia bilang. Di saat orang merasa aku bahagia, di situ aku lagi tidak bahagia. Sampai suatu hari dia menonton sebuah film yang berjudul Beyond Borders. Dan itu menceritakan tentang kaum pengungsi anak yatim piatu di dunia. Dan di sejak itu perspektifnya berubah. Dan dia mulai bekerja sama dengan PBB sebagai duta yang berjasa. Dia memberikan $3 juta untuk program kerja ini. Dan dia berkata, aku kasih $3 juta ini, dia bilang begini Bapak Ibu. Ini adalah uang bodoh yang aku hasilkan. Bayangkan, Angelina Jolie bisa ngomong begitu. Ini uang bodoh $3 juta. Anda bilang, yang bodoh siapa gitu ya? $3 juta yang gak main-main. Sepertiga penghasilannya dia berikan untuk ini. Perspektifnya berubah. Orang kalau perspektif belum berubah, dia akan hidup gitu terus. Anda mau dengar khotbah kayak apapun. Anda mau di gereja hebat kayak apapun. Selama perspektif Anda gak berubah, begitu terus. Halo? Amin. Orang yang kedua. Orang ini orang Indonesia. Namanya Budi Suhardi. Pak Budi belakangnya Suhardi bukan? Oh bukan. Saya kira Pak Budi ini Suhardi. Dia adalah mantan pilot SQ. Saya cerita bagaimana dia mengalami perspektif yang diubahkan. Dia dinobatkan di CNN Heroes sebagai pahlawan.
CNN Heroes di tahun 2009. As a father to the forgotten. Bapak bagi orang yang terlupakan. Sebelum dia pindah ke Kupang bersama istri dan 3 anaknya, dia tinggal di Singapura dengan hidup super nyaman. Nyaman di Singapura. Sebagai pilot SQ, dia pernah menerbangkan Garuda, Korean Air, Scott Airlines yang berinduk pada Singapore Airlines. Hidupnya nyaman. Bersama dengan istrinya suatu ketika dia lagi nonton TV. Di tahun 1999. Lagi makan malam bersama anaknya, dia tinggal di Singapura lagi nonton TV. Beritanya tentang pengungsi korban konflik Timur waktu itu. Waktu mau merdeka. Dan dia melihat konflik yang begitu besar membuat orang kehidupannya berantakan. Melihat penderitaan pengungsi inilah memanggil kedalaman hatinya budi. Dan dia berkata kepada istri dan anaknya. Tadinya dia mau liburan keliling dunia. Namanya pilot, saudara ya. Keluarga naik pesawat gratis itu. Mau keliling dunia. Tapi instead of, bukannya keliling dunia, dia hentikan rencana itu. Dan dia berkata ke 3 anaknya. Kita gak usah keliling dunia. Kita ke Kupang. Maka dia pergi ke Kupang. Dia membawa logistik. Itu atas biaya dia. Dan teman-teman, dia ngomong sama orang-orang teman-teman dia pilot di SQ. Dan banyak yang supply kepada kemanusiaan. Dan sekarang dia punya panti saudara yang dikasih Tuhan. Yang dia bangun saudara. Panti asuhannya bernama. Sebentar saya lihat namanya apa, saya lupa. Roslin, bukan Rosalin. Kalau Rosalin istri saya. Panti asuhannya Roslin. Bukan juga Jocelyn. Kebutuhan finansialnya tidak dibiayai oleh pemerintah. Tapi dibiayai oleh dirinya sendiri. Semua aset yang dia pernah capai dia dapat. Seperti Angelina Jolie. Dan teman-temannya yang mensupply. Akhirnya dia bilang kalau logistik doang cuma temporer. Maka dia bangun panti asuhan. Bersama dengan istri. Bersama dengan 3 anak. Dari Singapura hidup nyaman pindah ke Kupang. Kenapa? Perspektif berubah. Kalau dia hanya jadi pilot SQ, dia akan berakhir dengan kaya, tapi dia mungkin berkaya, tapi dia tidak berdampak hidup. 138 anak yang dia pelihara, dia didik. 2 anak, yang satu jadi dokter, yang satu jadi computer science. Lalu ada 3 lagi anak yang lagi lulus, yang lain. Anda bisa baca saudara beritanya, Anda lihat. Dia bilang begini. Ini yang menariknya dia. Angelina Jolie juga punya perspektif terakhir. Dia ngomong tapi saya gak kutip tadi. Ini dia kutip begini. Saya rasa ini luar biasa orang ini. Dia bilang Tuhan kasih saya pekerjaan yang baik. Gaji saya yang baik. Untuk memenuhi panti asuhan ini. Bapak Ibu. You will never get the horizon. The new horizon. Until saya berdoa, Roh Kudus buka hatimu. Supaya kamu bisa mendapat perspektif yang baru. Termasuk yang di ruangan ini dan yang melihat nonton online. Supaya engkau tidak ada tetap di kondisimu yang sama. You get the breakthrough. You see the breakthrough. You see the blessing from God. Berapa hebat, orang semua mimpi jadi pilot, gajinya berapa di SQ? Keliling dunia naik SQ. Saudara, ada satu titik, saya diubahkan. Saya cuma bilang sama istri dan beberapa anak saya, sempat saya bilang. Mungkin juga saya pernah share sama saudara tapi Anda gak sadar. Hidup saya yang sekarang dan ke depan. I have nothing in my heart. Tidak ada yang lain. Saya bilang kemarin sama Raymond. Pernah saya ngobrol sama dia di kamar saya. Emang kau pikir dedimu olahraga kayak gini?
Tuhan suruh jaga badan supaya kelihatan maco gitu. Umur berapa? Mikir kalau ngelihat itu. Emang dedimu gak mikir? Mikir. But I'm doing this because I see that. Dari sini ke depan, nothing. I want to maximize my body, my life for Jesus. Saya bilang sama Raymond, sebagian tugas dedimu sama kamu sudah hampir selesai. Tinggal Josie. Life is about responsibility, saya bilang. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau punya dimensi ini, yang lain-lain gak terlalu penting buat saudara. Artinya, Anda sudah mati terhadap dirimu sendiri. Use your body, maximize, push until you go to the finish line. Saya hanya berdoa Tuhan beri kekuatan kepada saya terus. Buat apa umur panjang, sehat, terus gak berguna buat kerajaan? Halo, saya ulangi ya, bahasa saya ini agak keras ya. Buat apa you panjang umur, sehat lagi, tapi gak berguna buat kerajaan? What for? Dan yang ketiga, terakhir, dekat dengan Tuhan. Poin ketiga ini. If you want to have the new horizon, Anda harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang dekat dengan Tuhan bisa ngerti banyak hal. Pagi hari ini, Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah muncul dalam hati, itu disediakan oleh Tuhan. That's a new horizon. Manusia rohani bisa menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu, pagi hari ini saya berdoa, Anda tidak hanya hidup new normal, you live beyond. New normal itu adalah istilah dunia ini yang terus dipaksakan kepada saudara dan saya. Tapi saya mau bawa saudara, live beyond new normal is a new horizon. Supaya Anda tahu yang Tuhan sediakan buat saudara is beyond. Dia tahu kok apa yang Anda butuhkan di depan. Dan dia juga tahu apa yang Anda gak perlu di depan. Dia akan sediakan yang Anda perlu. Katakan amin. Anda siap ngalami new horizon? Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Buat kami sadar, there is a new horizon. Cakrawala. Jangkauan pandangan, perspektif kami diubahkan. Aku berdoa Tuhan jemaatmu di tempat ini, yang hadir dalam ibadah fisik maupun yang online, streaming. Aku berdoa, Roh Kudus buka mata hati mereka. Buka pengertian mereka. Mereka tidak hidup menurut tuntutan dunia dan ukuran dunia. Tapi mereka hidup mengikuti apa yang Tuhan sudah sediakan. Kacamata mereka bukan kacamata natural. Kacamata mereka bukan kacamata kondisi. Tapi kacamata mereka adalah kacamata ilahi. Sebagaimana ketika Elisa berkata kepada bujangnya, kalau engkau melihat aku, terjadi transaksi sorga dengan natural. It's beyond natural. You will get it. Because itu adalah dimensi spirit yang kau sedang lihat dan kau akan dapatkan spirit itu. Pagi ini Tuhan berkati umatmu, agar jemaatmu semua yang hadir maupun yang menyaksikan lewat online
Mereka tahu Tuhan, Engkaulah yang membuka mata hati kami. Biar kami punya new horizon, cakrawala baru. Bukan new normal saja, tapi a new horizon. Berkati umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang hari ini hadir. Dan mereka juga Tuhan yang tidak hadir. Berkati, campur tangan dalam hidup mereka. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau terus meteraikan firman-Mu. Pengertian-pengertian baru Engkau singkapkan kepada umat-Mu. I thank you Lord Jesus untuk pagi ini. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sebagaimana Engkau datang ke tempat ini diberkati Tuhan. Ketika Engkau kembali dari tempat ini pun berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan menjauhkan Anda dari segala macam pandemi yang ada. Melindungi Anda mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Happy Sunday. God bless you. See you next week.